Chapter 1157 yang berjudul The Legendary Bar membuka misteri yang selama ini tersembunyi. Bukan hanya fakta baru terkait dengan God Valley, tapi harta yang dicuri dari Hachinosu. Kru Rocks yang dipimpin oleh Sebex pun diselimuti oleh pengkhianatan internal di dalamnya. Namun kehadiran dari Sakuyaku yang kecantikannya dikabarkan menjadi harta sejati yang dicuri dari Hachinosu membuat kru ini menjadi gempar. Sementara itu di sisi lain, Raja Harald mendapati jalan yang semakin buruk hubungannya dengan pemerintahan dunia. Penolakannya terhadap ajakan dari Sebex dan usahanya untuk menjadikan Elbaf sebagai sekutu justru menimbulkan pertentangan internal. Kemudian di markas Angkatan Laut, Garp bahkan mengusulkan agar para raksasa dari Elbaf bergabung ke dalam tubuh dari Angkatan Laut. Kemudian di puncak kekuasaan Merijua pun, 5 tetua mengusulkan bayangan yang penuh dalam bahaya agar Elbaf diterima sebagai sekutu. Raja Harald pun harus membunuh Sebex. Yup, dan dalam chapter ini pun menegaskan ternyata harta karun yang dicuri di Hachinosu bukanlah benda, melainkan Sakuyaku sendiri. Nah, lalu apakah perang dunia yang selama ini kita ketahui di One Piece dan ada 2 pendahulunya, yakni Perang Dunia Pertama dan juga Perang Dunia Kedua, ini bersumber hanya gara-gara seorang wanita? Yup, kita akan bahas lengkap dalam video kita kali ini ya. Namun seperti biasa, siapkan cemilan kalian, kopi hangat beserta dengan tekan tombol like dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Kita beralih ke halaman pertama dulu, di mana kita melihat Kru Rocks ini menjarah kuil Federasi Amal Internasional yang disebut sebagai Food Crown. Nama Food Crown sendiri berarti kaki kebaikan ataupun kegembiraan. Ini memberi kesan lembaga amal suci ini yang membantu anak-anak. Tapi udah langsung membalikkan ekspektasi kita. Mereka ternyata menimbun harta dan juga uang, bukan menyalurkan bantuan. Ini jelas tersambung ke realitas kita tentang kritik sosial tentang lembaga amal ataupun yang lainnya yang sebenarnya jadi tempat pencucian uang atau pengumpulan kekayaan elit mereka. Nah, dalam adegan ini, Rocks dan krunya ini tak sekedar menjadi bajak laut perusak, mereka merampas dari pihak yang sudah lebih dulu korup. Jadi secara visual, ini mirip dengan mitos Robin Hood, mencuri dari kaya yang korup. Bedanya, uang itu tidak bisa dibagikan ke rakyat seperti Robin Hood, tapi diambil untuk kepentingan mereka sendiri. Kemudian, pencurian ini pun dilakukan oleh Ochoku, pendiri sebuah sekte keagamaan, dan mereka adalah bajak laut. Fakta bahwa Ochoku ini adalah bajak laut sekaligus pendiri sekte menegaskan bahwa Rocks Pirate ini juga punya anggota yang memanfaatkan agama sebagai kedok kekuasaan dan juga kekayaan. Pencurian di Food Crown ini jadi terlibat bukan sekedar aksi kriminal biasa, tetapi pembersihan internal antar pihak-pihak yang sama-sama oportunistis. Kita lihat saja para pendeta di adegan ini yang punya gaya berpakaian yang sangat mirip dengan Urogi, si Mad Monk dari Worst Generation. Nah, apa kemungkinan besar Urogi ini adalah keturunan dari para bajak laut ataupun pendeta yang dulu berafiliasi dengan Ochoku atau sisa-sisa kerajaannya? Jika kerajaan atau sekte Ochoku ini dihancurkan pada era Rocks, maka pengikut atau keturunannya bisa jadi tersebar ke pulau-pulau yang lainnya, membawa warisan budayanya, pakaian, dan juga mungkin doktrin keagamaannya. Uroge sendiri yang berasal dari langit bisa saja menggunakan cabang diaspora dari komunitas tersebut. Apalagi langit sering digambarkan punya pengaruh agama yang kuat di One Piece. Jadi, teorinya bisa jadi adalah Uroge ini adalah keturunan sisa-sisa kerajaan bajak laut sekte dari Ochoku. Kemudian dalam chapter ini pun kita melihat kekuatan gempa dari Oyaji dan buah terbang dari Shiki. Nah, menarik membahas Shiki dulu. Kalau kita melihat pola Oda, kemungkinan besar Shiki masih bisa diselipkan ke dalam cerita cukup terbuka. Apalagi setelah buah iblis Fua Fua no Mi resminya dibuat canon lewat A Strong World Databook dan referensi di SBS. Ada beberapa alasan teorinya ya. Pertama, Shiki punya koneksi dengan era Rocks. Kedua, buah iblisnya sudah masuk ke dalam canon. 3, rencana 20 tahun ini pun bisa disesuaikan. Kemudian Shiki ini pun bisa masuk ke potensi Final Arc Saga. Kemudian chapter ini pun memperlihatkan adanya percakapan menarik antara Shirohige dan juga Kaido, yang dimana Kaido benar-benar iri terhadap buah iblis yang dimiliki oleh Shirohige. Kaido tertarik pada kekuatan buah iblis saat dia masih muda. Ini bertentangan dengan apa yang dia katakan dalam pertemuan terakhirnya dengan Luffy. Kalian ingat, dia bilang Haki menaklukkan segalanya. Jadi jelas ya bahwa sudut pandang dari Kaido ini berubah setelah insiden God Valley. Dia melihat kru Roger dan juga Garp tanpa buah iblis sama sekali, hanya memiliki Haki.
Nah, yang jadi menarik pada chapter ini juga adalah Shirohige ini curiga ada sesuatu yang aneh, yakni bocornya informasi tentang kedatangan kru Rocks ini di kuil tersebut. Jadi kita pun diarahkan oleh Oda Sensei, sepertinya memang ada kehadiran seseorang pengkhianat di antara mereka. Dan seperti yang Tamagon teorikan sebelumnya ya, yang menyebut bahwa salah satu potensi besar pengkhianat adalah Silver X. Ini tentu dengan alasan dan penjelasan yang sudah Tamagon jabarkan panjang di video sebelumnya. Namun ada satu lagi, seseorang yang mencurigakan dan Tamagon pikir itu bisa jadi adalah Huchoko, karena dia kemudian memperoleh gelar Raja Pula Beehive dan digulingkan oleh Teach. Jadi kita tunggu saja misteri ini terungkap setelah Oda Sensei menceritakan semua kejadian yang ada di God Valley. Kemudian, di sini dijelaskan tentang bencana Rocks Desebex ini berlangsung hanya dalam 2 tahun. 16 serangan terhadap kapal, tenggelamnya 76 kapal, 14 pelabuhan dibakar, menghancurkan 5 kota, dia memusnahkan 1 kerajaan dan 25 kejahatan yang catatannya disembunyikan. Nah, sebagai informasi, ini adalah periode sebenarnya di mana Kurohige alias Blackbeard yang asli meneror seluruh samudra Atlantik hanya kurun dalam waktu 2 tahun. Blackbeard yang asli yakni Edward Teach memang hanya aktif sekitar 2 tahun dari tahun 1716 sampai 1718. Tapi dalam waktu yang singkat ini dia pun mencetak reputasi horor yang bertahan ratusan tahun. Sama seperti Rocks, Kurohige yang asli ini menyerang jalur dagang vital, membakar kapal dan pelabuhan dan menguasai area strategis seperti Nassau di Bahama. Kemudian kita lanjut lagi di mana kita melihat Harald yang berdiri membela kerajaan Nishi yang dalam bahasa Jepang berarti takdir. Kita pun melihat kehadiran seorang agen CP0 yang telah menyandera orang-orang di kapalnya dengan dalih bahwa kerajaan tersebut tidak berada di bawah perlindungan pemerintahan dunia. Nah, ketika Harald ini menghadapinya, setelah pertengkaran dia dan agen yang mengenal Harald sebagai raja yang menyerang warga sipil. Dan dengan demikian kita telah mengetahui ciri-ciri awal penolakan pemerintahan dunia terhadap permintaan Harald. Yakni Harald menginginkan kerajaan-kerajaan dan pulau-pulau yang tidak mengikuti pemerintah untuk mengambil kebebasan mereka. Dan hal ini pun dilarang dan ditolak oleh pemerintahan dunia. Kita lanjut ke Bar Ida di dunia bawah. Menarik di sini melihat pendekatan Rocks terhadap Raja Harald yang terlihat jauh lebih diplomatis dibandingkan reputasi monster yang melekat padanya. Kita beri catatan di sini bahwa Rocks ini tak pernah memaksa Harald dengan kekuatan ataupun ancaman bergabung ke krunya. Ia mengulang permintaan ini berkali-kali, tapi artinya ia percaya pada persuasi dan juga negosiasi. Hal ini sangat selaras dengan filosofi kebebasan yang mungkin dia anut, kebebasan yang menurutnya harus mencakup hak menolak. Nah, justru disinilah letak twist sebenarnya. Mungkin kebebasan versi Rocks bukan hanya retorika untuk mengumpulkan pengikutnya, tapi memang bagian dari prinsip hidupnya. Bahkan jika dilihat dari sisi ini, dia bisa menjadi sosok yang menginginkan dunia tanpa tirani pemerintahan dunia, tapi memilih cara ekstrim untuk mencapainya. Ironisnya, sifat menghargai kehendak bebas ini malah bertolak belakang dengan beberapa kru Rocks yang lebih kejam. Bisa jadi inilah salah satu alasan internal Rocks Pirate penuh ketegangan karena pemimpinnya tidak selalu mengandalkan paksaan. Seperti layaknya dia meminta Harald berkali-kali bergabung dengan krunya. Menariknya di sini juga kita melihat Harald yang mencukur kepalanya dan Rocks mengejeknya. Dalam budaya Jepang, mencukur kepala melambangkan penyesalan dan juga disiplin. Ini menunjukkan pertobatan atas tindakan masa lalu dan berkomitmen terhadap jalan baru alias perbuatan baik. Lanjut ke markas besar Angkatan Laut. Kita melihat perbedaan pendapat saat ketiganya yakni Sengoku, Garp, dan juga Suru hampir setuju Harald bergabung. Dan Kong memiliki pendapat lain saat dia terjebak dalam antara dua pilihannya. Ada 2 cara yang sepertinya akan digunakan para raksasa untuk bergabung ke Angkatan Laut. Pertama adalah menaklukkan mereka dengan kekerasan, seperti yang dilakukan para kesatria suci sekarang di Pulau Elbaf. Kedua, menghancurkan Elbaf karena tekanan pihak berwenang. Dan overall, kita terakhir diajak kembali ke 42 tahun yang lalu, di mana kita melihat kejadian yang mengguncang perasaan para bajak laut di sana. Mereka melihat kejadian Sakuyaku yang terpisah dari bajak laut Kuja. Menariknya, Saki berkata bahwa dia akan tinggal sebentar di tempat tersebut dan ini seakan menunjukkan niat jahat dan juga liciknya. Sekarang, bagaimana jika ini memang sebuah rencana bajak laut Kuja karena salah satu prajurit mereka sekarang ada di dalam benteng musuh untuk menjatuhkannya? Atau sepertinya Sakuyaku ini memang sengaja diam di markas musuh untuk mencuri sesuatu dari mereka? Nah, fakta terkait dengan Sakuyaku yang ternyata adalah bagian dari harta karun Hachinosu juga bisa menjadi foreshadow yang menarik yang ada hubungannya dengan harta karun Marujoa.
Sekarang teorinya bagaimana jika harta karun nasional Mario Joa adalah Im Sama sendiri. Jika harta karun tersebut adalah Im Sama sendiri, ini bisa jadi Im Sama ini memiliki pengaruh ekstrim bukan karena kekuatan politiknya saja, tapi daya tarik pribadi yang memikat hingga bisa memanipulasi orang pada level emosional mereka. Contoh, OP Nomi bisa digunakan untuk perpindahan tubuh. Ini membuat Im Sama ini awet muda selamanya dengan mengambil tubuh baru yang lebih baik. Sekarang berbicara mengenai ruangan beku di Mario Joa. Ruangan beku di Mario Joa ini mungkin berfungsi sebagai cryogenic chamber untuk memperlambat penuaan Im Sama jika belum ada tubuh baru. Ini pun menjelaskan mengapa Im Sama ini jarang terlihat ya, karena ia berada di ruang yang secara khusus menjaga fisiknya tetap awet. Jika Im Sama adalah karakter dari masa Void Century, penuaan tentu alami sudah jadi masalah besar yang harus diatasi agar tetap berkuasa. Nah, jadi Seki dan juga Im Sama ini keduanya mungkin pernah memegang pengaruh politik lewat daya tarik pribadi mereka, bukan hanya kekuatan fisik. Jadi kalian bayangkan saja Im Sama ini benar-benar memiliki paras yang membuat siapapun tergila-gila. Oda tentu pasti menyembunyikan wajahnya kan, dan justru untuk mempertahankan efek penasaran dari pembacanya. Ingat, ini mirip sekali dengan konsep keindahan berbahaya di mitologinya, seperti Siren atau Helen of Troy, di mana kecantikan memicu perang. Jadi, mungkinkah semua perang dunia ini yang menjadi pemicunya memang hanyalah seorang wanita? Yup, jadi sekian saja pembongkaran chapter ini dan beberapa teori-teori menarik seputar chapter ini. Silahkan like dan share jika kalian suka dengan pembahasan ini ya. Dan sekian dari Tamagon, turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.